sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Oke, jadi kemarin kita belajar tentang apa? Rukun iman dan Rukun iman. Jadi hari ini kita sekarang belajar tentang rukun Islam. Siapa yang tahu ada berapa rukun Islam? 5, 6, 5. Siapa yang bisa menyebutkannya? Satu. Ya nggak apa-apa. Pokoknya rukun Islam. Pertama apa? Rukun 1. Enggak perlu. Iya. Balik haji, Siapa apa? berpuasa, Nggak tahu ya. Berarti anak-anak, apakah kalian pernah mendengar arti dari rukun Islam? tidak Bu. Kita akan mempelajari rukun Islam dan mengapa rukun Islam itu penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi yang pertama itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Ya, siapa yang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi adalah Muhammad adalah utusan Allah. Ya, jadi itu artinya. Kalau kita sebagai umat Islam kita wajib Salat. ya, kita wajib hafal 2 kalimat syahadat. Jadi Ina hafal 2 kalimat syahadat? Coba baca bagaimana kalimat syahadat? Jadi itu adalah rukun Islam yang pertama. Jadi kalau kita nggak hafal kalimat syahadat berarti kita bukan orang Islam. Berarti di sini semua udah hafal? Udah Bu. Yes, hafal? Gak hafal Yes? Enggak Islam. Gak Islam berarti si Yes. Aisyah hafal? Enggak Islam. Coba bacakan. Hafal? Gak hafal? Ya, sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu adalah kalimat 2 kalimat syahadat. Kedua rukun Islam yaitu Mengerjakan sholat 5 waktu. iya, betul, mengerjakan sholat 5 waktu. Apa aja itu sholatnya? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, bagus. Jadi itu adalah rukun Islam yang kedua yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi kalau kita orang Islam, kita harus mengerjakan sholat. Jadi, lihat apa manfaat sholat bagi kehidupan kita? Menghilangkan kesadaran. Iya, bisa juga. Ada yang tahu lagi? Mendekati kita kesadaran. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Jawaban dari teman? Apa manfaat sholat? Mendapatkan Iya, manfaatnya. mendapatkan pujian dari Allah. Salah. Manfaatnya adalah bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Ketiga adalah rukun Islam yaitu Membayar zakat. iya, ya membayar zakat. Maksud dari membayar zakat itu adalah menyisihkan sebagian harta kita dan membantu orang yang membutuhkan. Jadi ketika kita mempunyai seharta berlebih,
maka kita diwajibkan untuk berzakat. Sedekah. Kapan kita Ada haji. melaksanakan zakat, membayar zakat? Hari raya, Bu. Hari raya. Iya. Jadi semua umat Islam wajib membayar Zakat. Mengapa kita harus membantu orang yang membutuhkan? Ada yang tahu? Kita baik, Bu. Mengapa kita harus bukan gitu? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Ketika ada teman kita yang membutuhkan, kenapa kita harus bantu? Karena kita Iya, karena membutuhkan. Kenapa kita harus bantu dia? karena kita masuk surga. Karena kita banyak uang, Bu. Iya, boleh juga kalau kita banyak uang. Ya kalau kita Karena kita punya harta berlebihan. Kita iya. kasih. Ya itu dia mengapa kita harus membantu orang yang membutuhkan, karena kita mempunyai harta yang berlebih. Jadi kita wajib membantu orang yang membutuhkan. Oh, Bu, bangkit semangat. Perasaan kalian kalau dibantu saat merasa kesulitan? Ya kalau ada orang beri kita bantuan ataupun sesuatu yang kita butuhkan, kita akan merasa Ya, Bu. apa rukun Islam yang keempat? Mati kamu. Tidak tahu, Bu. Membaca. Diri. Membaca. Apa yang membedakan ya? Apa? Berpuasa pada bulan Ramadan. Iya, tepuk tangan dulu. Diri kau ya. Mati kau. Apa tadi rukun Islam yang keempat? Berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa kita harus berpuasa ya? Karena kita Islam. Iya, duduk. Yang keempat itu adalah puasa. Berarti saat kita berpuasa, kita menahan diri untuk tidak makan, minum, dan menahan diri untuk tidak emosi. Apalagi ya, nggak pantang, berkata kasar, tidak apalagi iya, menangis, muntah. Jadi kalau kita tidak menahan itu semua, berarti puasa kita menjadi kalau kita tidak menahan itu semua berarti ya batal. Jadi itulah dia rukun Islam yang keempat. Kapan kita mengerjakan puasa? Dari bulan Ramadan Iya, saya waktunya dari matahari terbit sampai tidak terbit. sampai terbenamnya matahari. Yas, apa saja yang harus kita hindari saat bulan puasa, Yas? Minum, Hmm. makan, nangis, berkata kotor. Iya. Ya, betul. Rukun Islam yang kelima apa? Haji bila mampu. Iya, jadi kalau kita menunaikan haji itu kemana? Maka Iya, jadi barang siapa yang mampu untuk menunaikan haji, maka wajib baginya untuk menjalankannya. Ya, jadi itulah dia 5 rukun Islam yang wajib kita amalkan. Ya. Sekarang kita waktunya diskusi ya. Ya, dengarkan semuanya. Ini adalah Ibu kasih soal untuk diskusi. Jadi kalian semua masing-masing berdiskusi ya pada kelompok masing-masing. Siapa kelompok ini? Iya, Kak Ulfa silakan. Ini aja lah, Iyas, Ulfa, sama Kina. Si Ulfa yang membahas. Jadi apa yang mau kalian diskusikan ini? Dengarkan ya. Ya, Bu. Soal diskusi untuk kalian. Menurut kalian, udah? Ya, Bu. Mengapa kita harus Ya, Bu. sudah Ya, Bu. melaksanakan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari? Sudah? Ya, Bu. Ya, Ibu kasih waktunya 5 menit.
Coba kalian diskusikan pada kelompok masing-masing, oke? Kami dari kelompok 2 Kalau ada yang tak terbaca bilang ya. kami dari kelompok 1. Kami harus dilaksanakan merupakan perintah Allah ada tulis namanya dulu. Udah? Udah, kelompok mana yang duluan maju? Dua. Kelompok 2 maju. Silakan maju untuk kelompok 2. Berarti kesabaran. Ya. Dengarkan, tadi pertanyaannya adalah menurut kalian mengapa kita harus melaksanakan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari? Ya, apa itu jawaban kalian? Menurut kelompok Hah? Kuat ya. Menurut kelompok kami, rukun Islam juga mengajarkan kita untuk disiplin, terutama dalam melaksanakan salat. Menurut kelompok kami, satu zakat mengajarkan kita untuk membantu orang yang membutuhkan dan puasa melatih kesabaran. Ya, bagus. Tepuk tangan. Duduk, silakan duduk. Itu dia tadi. Udah semuanya? Jadi udah lagi beres. Ya, jadi itu dia tadi jawaban dari kelompok 1. Bagus sekali jawabannya anak. Jadi kemudian kelompok 2 silakan maju untuk menjawab pertanyaan. Ya. Apa dia jawabannya? Kelompok 2 gitu. Iya. Kelompok 2, menurut kami rukun Islam harus dilaksanakan karena merupakan perintah Allah dan menjadi pedoman hidup umat Islam. Iya, bagus. Duduk. Ya. Jadi itu dia, berarti semuanya udah paham apa itu rukun Islam? Jadi Ibu ada pertanyaan untuk kalian, siapa yang bisa menjawabnya? Tuh boleh tunjuk tangan ya. Ya, Bu. Dari 5 rukun Islam, mana yang paling sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Apa Ulfa? Salat. Iya, bagus. Tepuk tangan. Ya, ini lagi. Mengapa sholat harus dilakukan setiap hari? Karena Allah, Bu. Iya, apalagi ada yang tahu? Karena Islam. Iya, karena Islam. Karena sholat adalah kewajiban bagi umat Islam. Ya, jadi itu dia kesimpulan dari diskusi hari ini ya. Karena kita dapat menyimpulkan bahwa rukun Islam sangat penting karena menjadi pedoman hidup umat Islam, mengajarkan kesabaran, kepedulian terhadap sesama dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sinilah pelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.